Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan tema santet. Santet dalam arti hipno atau hipnotis ya. Sesuatu yang bisa mempengaruhi orang menjadi negatif. Bahkan bisa sakit dan kurun waktu pelan atau lama, lambat atau cepat, orang itu bisa sakit dan bisa mati. Bisa terperangkap oleh penjara dogma-dogma, oleh ketakutan-ketakutannya sendiri. Intinya merugikan ya. Nah, itulah yang disebut dengan santet. Nah, sahabat-sahabatku, santet yang saya maksud pada kesempatan ini bukan berhubungan dengan perdukunan ya atau ilmu tenung seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun santet, menenung orang memakai boneka atau dengan jimat-jimat khusus, dengan bantuan-bantuan para lelembut atau dengan perewangan-perewangan tertentu, bukan. Tapi santet yang saya perbincangkan pada kesempatan ini adalah santet dalam makna kata-kata. Jadi gini sahabat-sahabatku, ini cerita sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu atau lebih ya, saya sempat berkomunikasi, berdiskusi dengan seorang teman dari Surabaya. Sebut aja namanya Mbak Hana begitu ya. Nah, dalam komunikasi itu Mbak Hana cerita bahwa beberapa waktu sebelumnya sempat membuat postingan di akun media sosial Facebook. Nah, kemudian karena postingan itu tiba-tiba ada orang yang marah-marah dan ngajak berdebat. Nah, singkat cerita, Mbak Hana juga terpancing untuk marah, untuk meladeni orang itu berdebat. Nah, setelah perbincangan itu kemudian saya bilang, Mbak, sejogyanya, semestinya, ketika kita memiliki kesadaran spiritual yang sudah mumpuni, kita tidak akan lagi gampang tersantet oleh kata-kata. Jadi orang hidup di dunia ini sebenarnya kan terjadi saling santet, santet menyantet. Dalam kehidupan Anda dan saya, sahabat-sahabatku, kita sering sekali hidup dalam dunia yang penuh dengan energi santet. Bukan hanya melalui bentuk ritus-ritus atau perdukunan-perdukunan, tetapi juga melalui media-media sosial, melalui bentuk-bentuk kalimat, bentuk suara maupun kata-kata. Nah, jadi begini, saya bilang kepada Mbak Hana, jika ada Anda menulis sesuatu kalimat di sosial media misalkan, kemudian ada orang yang membalas dengan kata-kata caci maki atau dengan kata-kata yang terkesan bernada mengajak berkelahi. Nah, kalau kita terpancing tanpa kita sadar ya, kita terpancing kemudian betul-betul sampai ikut marah beneran. Bukan pura-pura marah ya, kita membalesnya pura-pura marah, kita membalesnya pura-pura emosi, bukan. Tapi benar-benar terpancing emosi, benar-benar marah. Sampai bahkan mungkin nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Wah, kayak orang jatuh cinta aja ya. Nah, kalau Anda terpancing seperti itu, maka Anda atau kita sedang kena santet. Ya. Contoh lain, selain contoh dari Mbak Hana itu ya. Jika kita misalkan melihat sebuah iklan di televisi tentang rumah, apartemen yang menarik sekali, atau mobil keluaran terbaru, atau barang apapun, perhiasan, atau apapun ya, alat olahraga dan sebagainya. Iklan-iklan di TV yang sering muncul atau di sosial media. Kemudian Anda dan saya betul-betul memikirkannya sampai ketika kita makan nasi pecel, pikiran kita mikirin benda itu. Rumah misalkan, rumah mewah, apartemen. Atau ketika kita kerja, pikiran kita kepada apartemen itu. Artinya iklan itu begitu mempengaruhi pikiran kita, bahkan masuk ke hati kita. Sampai kita berdoa, minta kepada Sang Maha Pencipta supaya kita bisa mendapatkan apartemen itu. Pagi-pagi bangun tidur berdoa, biar dapat rezeki, biar bekerja bisa punya uang ngumpulin buat beli apartemen. Artinya jika kejadian ini terjadi dengan Anda atau saya, maka kita pada hakikatnya sudah kena santet oleh iklan itu. Ya, jadi dengan kata lain,
segala bentuk periklanan atau iklan yang dilakukan oleh siapapun, itu sebenarnya tujuannya memang adalah menyantet penonton-penontonnya. Dan ketika penontonnya itu tertarik, bahkan memikirkan terus-menerus dan berusaha menggapai apa yang diiklankan itu, maka santetnya berhasil. Nah, santet dalam hal ini saya tidak berkata negatif atau positif ya, tapi netral dulu. Kita bicarakan netral. Jadi apapun yang dilakukan pengiklan untuk menarik peminat banyak orang, itu adalah bentuk santet. Kalau orang jualan vitamin, jualan makanan sehat melalui iklan, maka santetnya bisa menjadi santet yang positif mungkin. Kalau memang yang betul-betul dijual adalah produk-produk yang sangat membantu manusia. Tapi lain halnya jika yang dijual ternyata adalah produk-produk yang bisa lambat laun mengganggu kesehatan, dan banyak orang yang tertarik membeli tanpa sadar. Dia mengkonsumsi barang itu, kemudian setelah sekian tahun dia sakit, ginjalnya rusak mungkin karena obat-obatan itu, karena minuman atau karena makanan itu dan sebagainya. Maka santet dalam bentuk ini berhasil merusak tubuh manusia, merusak pikiran dan hatinya. Itu kalau santet bentuknya iklan. Jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya sadar tidak sadar, Anda dan saya hidup dalam dunia sehari-hari yang penuh dengan santet. Seperti misalkan, ketika pertama kali dulu 1 tahun yang lebih ya yang lalu, ketika kita mendapat kabar berita tentang masuknya virus COVID-19 di Cina, kemudian banyak pejabat mulai pada sekitar bulan Januari yang mulai berkata, COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini pusatnya tropis, jadi garis katulistiwa. Jadi virus COVID-19 tidak akan bisa hidup di Indonesia. Ada pendapat beberapa orang seperti itu. Dan orang tersantet oleh kata-kata itu dan menjadi keyakinan COVID-19 tidak akan masuk Indonesia. Banyak orang yang terpengaruh dan yakin. Mengapa mereka yakin? Ya karena sudah kesantet dengan kata-kata. Yang ngomong pejabat, yang ngomong orang yang terpandang, maka pasti benar. Kalau seorang menteri misalnya mengatakan COVID-19 tidak akan masuk Indonesia, misalkan begitu ya. Orang kan, wah betul. Dan orang jadi santai, tidak antisipasi. Nah singkat cerita, sekitar bulan Maret, April ternyata COVID-19 masuk Indonesia. Dan muncul santet yang baru lagi. Yang melakukannya adalah PBB, santet kata-kata mengatakan, jangan pakai masker, yang boleh pakai masker hanya dinas kesehatan atau pekerja-pekerja kesehatan. Orang biasa nggak usah pakai masker. Wah, akhirnya timbul santet itu saling sambung menyambung menjadi tutur tinular. Tutur tinular artinya ditularkan ke orang-orang lain menjadi santet. Saya disantet orang, saya menyampaikan kabar ini ke A menyantet si B menyantet si C, terus. Jadi santetan tutur tinular. Tapi nggak lama lagi berubah lagi, ada santetan baru lagi. Wajib masker, wajib prokes, harus pakai masker. Loh, berubah lagi. Dan orang terpengaruh lagi. Nah, akhirnya intinya begini. Singkat cerita banyak kabar semrawut, kabar yang berbeda-beda ketika dalam suasana pandemi virus corona ini. Yang A bilangnya begini, yang B bilangnya begitu, katanya begini, katanya harus begitu, katanya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, macam-macam. Dan akhirnya masyarakat mulai bingung. Dan banyak yang berkelahi sendiri, bertengkar, dan sebagainya. Seperti sekarang kita melihat, banyak orang yang nggak percaya COVID ada. Tapi faktanya banyak yang mati karena COVID. Banyak orang yang tidak lagi menghormati pemerintah. Karena pemerintah juga sebenarnya banyak yang bingung. Pemerintah mencela-mencela karena bingung. Dapat kabar dari PBB begini. Dari ahli kesehatan itu begitu. Dari profesor dokter ini begitu. Bingung semua. Nah, keadaan seperti ini terjadi adalah akibat dari santet kata-kata. Nah, sahabat-sahabatku, jangan meremehkan kata-kata. Saya beri contoh. Seorang perempuan bisa kelepek-kelepek tertipu oleh seorang polisi gadungan atau tentara gadungan di sosial media misalkan. Pertama, rayuan-rayuan itu dilancarkan hanya melalui santet kata-kata. Kamu cantik ya.
Kamu tuh orangnya baik loh, kamu orangnya pengertian, kamu tuh tipe gue banget loh. Aku suka sama kamu. Ih, kamu cantik banget, kamu bener-bener wanita yang sempurna. Weh, sebagian perempuan tidak kebal santet. Ketika disantet dengan kata-kata rayuan, pujian, langsung apa? Kelepek-kelepek. Apalagi kalau santet tuh ditambahi dengan dilancari dengan transfer uang misalnya. Ini aku kasih kamu uang buat belanja di mall ya. Wih, perempuan berbunga-bunga. Merasa diperhatikan. Ya kan? Tapi nggak lama kemudian akhirnya meskipun dia dulu waktu masih kecil sudah diimunisasi campak katanya ya. Tapi ternyata setelah dipersunting menjadi istri atau dihamili, kemudian dicampakkan. Jadi ada candaan ya di beberapa kesempatan sosial media. Ada ibu-ibu bilang, percuma diimunisasi atau divaksin corona. Buktinya sudah divaksin corona masih ada yang kena. Bahkan sudah divaksin masih bisa mati. Gitu juga kan kamu dulu waktu masih kecil sering vaksin campak, tapi buktinya setelah besar dicampakkan. Ya, itu hanya bercanda, sahabat-sahabat. Ya, jadi artinya sobat-sobatku, banyak perempuan yang gampang disantet dengan kata-kata bujuk rayu. Hanya dengan kata-kata, tapi akibatnya bisa fatal. Bisa sampai bahkan kelepek-kelepek siang, malam, mikirin laki-laki itu. Kemudian setelah pisah, ingat di benaknya, ingat kata-kata laki-laki itu, kata-kata yang membuat dirinya sakit hati. Ya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah berpisah dengan pasangannya, kemudian masih merasa sakit hati, masih merasa dongkol benci. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda sedang terkena santet. Santet oleh imajinasi Anda sendiri, oleh pikiran Anda yang tidak sadar. Sehingga misalkan pasangan Anda dulu, mantan Anda dulu pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti Anda. Itu tersimpan terus. Dan tanpa Anda sadar itu bisa menjadi penyakit. Bisa menjadi liver, bisa menjadi penyakit jantung, memicu ketidakseimbangan kinerja ragawi Anda. Sebagian besar penyakit 70% itu terjadi karena pikiran. Banyak orang misalkan terkena virus corona, terpapar, tapi karena pikirannya santai, pikirannya tetap pasrah, pikirannya tetap bisa positif ya, tidak akan sampai tepar dan meninggal. Tapi banyak juga yang begitu dibilang positif corona, kemudian langsung tersantet oleh kata-kata itu, oleh tulisan misalkan ya, di suratnya. Positif, waduh langsung tang, wah kayaknya dunia sudah mau runtuh. Nah, semua itu adalah santet kata-kata, sahabat-sahabat. Nah, semoga teman-teman pemerhati channel Kabar Baik atau wartawan Injil ini bisa memahami bahwa dunia sekitar kita penuh dengan santet menyantet. Jika Anda laki-laki atau pria yang egonya tinggi, bangga dengan kebanggaan pangkat, jabatan, itu juga gampang Anda disantet. Anda disanjung sedikit seperti, ya maaf ya, seperti Pak SBY misalkan ya, itu gampang sekali disantet. Dikritik sedikit, waduh kelepek-kelepek, langsung klarifikasi, langsung stres. Nah, orang-orang yang gampang disantet adalah orang-orang yang egonya tinggi. Misalkan di jalan ya, kalau saya dulu waktu masih SMP, SMA tuh, kita ada ketemu orang, kemudian melihat mata kita aja, wih langsung kesantet kita langsung. Apa kamu lihat-lihat? Apa lihat-lihat? Nantang ya? Wih langsung emosi, marah, pingin berkelahi. Mosok ya? Cuma dengan tatapan mata, belum berkata-kata, baru dengan tatapan mata aja sudah kena santet. Nah, jadi sahabat-sahabatku, semoga ini bisa menjadi kesadaran spiritual ya. Bahwa manusia ini kalau egonya tinggi itu lemah, gampang kena santet. Lihat iklan sedikit, dengar kata orang sendiri, katanya orang, menurut masyarakat, menurut ini, menurut,
Jadi hidupnya jadi bergantung kepada apa kata orang, apa pernyataan orang, apa pengakuan orang. Nah, tetapi orang-orang kalau sudah mumpuni dalam spiritual akan sadar bahwa tidak mudah lagi terpengaruh oleh kata-kata, baik kata-kata itu bentuknya bisa pujian. Jadi ketika dipuji ndak, wih, kelepek-kelepek berbesar hati langsung gaya. Tapi ketika dihina atau dicaci maki, tidak terasa hinaan atau caci maki. Biasa aja, cuma kata-kata. Misalkan ada orang menyebut saya sebagai, saya dikatain binatang apa asu atau apa lagi, dicaci maki apa begitu ya, kesadaran spiritualnya kan cepat memahami, loh, saya cuma dikata-katai dengan kata-kata itu, kenapa saya harus marah, kenapa saya harus tidak bisa makan enak, harus tidak bisa tidur enak. Kalau sampai saya hanya dibilangin bangsat misalkan oleh seseorang, kemudian saya kepikiran terus, makan ingat kata-kata itu, tidur ingat orang itu, rugi. Artinya sangat lemah, ego ini sangat rapuh. Mosok baru cuman kata-kata aja sudah kelepek-kelepek. Sama seperti tadi saya kasih contoh. Jika seorang perempuan baru kena rayuan atau baru dipuji aja langsung wah merasa hebat. Itu lemah sebenarnya, bukan kuat. Begitupun jika seorang laki-laki dipuji atau dihina kemudian terpengaruh dalam hidupnya, sesungguhnya juga lemah. Nah, sahabat-sahabatku, jalan keluarnya bagaimana? Nah, ini bukan sebuah ilmu yang bisa langsung serta-merta tiba-tiba berubah, tidak ya. Tapi ini perlu laku kalau orang Jawa bilang. Perlu praktek, melakukan dan memahami hakikat manusia. Nah, di dalam kitab suci, dalam agama apapun, sebenarnya kita diajarkan untuk mencapai titik yang itu. Mengenal diri kita sendiri siapa dan mengenal Sang Pencipta. Sehingga tidak gampang lagi terpengaruh oleh kata-kata manusia. Baik sahabat, video ini kali ini sekian dulu. Kita akan jumpa di kesempatan yang lain ya. Santet, hati-hatilah. Karena santet ada di sekitar Anda. Dan bahkan mungkin hari ini Anda masih atau sedang atau akan menjadi korban santet. Atau justru Anda sedang menjadi pelaku santet.